Oke, kita akan mulai sekolah minggu dewasa kita saat ini. Rekaman sudah kita mulai. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai kelas kita. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu dan untuk penyertaan-Mu sehingga pagi hari ini kami telah Engkau tuntun dengan selamat sampai ke gereja, sampai tempat kami berjemaat di sini. Mengucap syukur untuk bahkan gedung ini, fasilitasnya, Engkau yang kiranya menyertai Tuhan. Ya Bapa, kami akan belajar firman-Mu dalam sekolah minggu dewasa, Engkau yang kiranya memberikan terang kebenaran kepada kami semua. Dan berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik. Jadi mungkin sebagian ada yang tidak biasanya ikut kelas sekolah minggu dewasa saya yang di sebelah chapel, di mana kita sedang membahas surat-surat pastoral. Ya, jadi surat-surat pastoral ini adalah surat 1 Timotius, kemudian 2 Timotius, kemudian surat Titus. Ya, dan kita masih di surat 1 Timotius. Kita sudah di bagian akhirnya. Nah, di surat 1 Timotius ini Rasul Paulus menjelaskan begitu banyak hal kepada mereka mengenai bagaimana suatu jemaat. Ada banyak hal dalam jemaat yang perlu diatur, yaitu dibahas oleh Paulus. Kita mengucap syukur untuk surat-surat pastoral ini, karena kalau tidak ada surat-surat pastoral ini, pasti kita tambah bingung lagi jemaat itu mestinya seperti apa. Dan ini sesuai dengan tujuan yang Paulus katakan di 1 Timotius 3:15 yang sering menjadi ini kita ya, ayat grafe gitu kan, karena disebut jemaat dari Allah yang hidup yang penuh dasar kebenaran. Tapi bunyi ayatnya adalah, jadi jika aku terlambat, engkau sudah tahu bagaimana orang harus hidup dalam keluarga Allah. Nah, kata keluarga Allah bisa juga disebut rumah Allah di situ. Ya, ini jemaat disebut rumah Allah atau keluarga Allah. Bagaimana orang harus hidup dalam keluarga Allah, rumah Allah, di situ pakai kata oikos, yakni jemaat dari Allah yang hidup yang penuh dasar kebenaran. Jadi tujuan ditulisnya surat 1 Timotius adalah supaya Timotius dan juga kita semua hari ini tahu bagaimana suatu jemaat berfungsi. Gitu. Dan pasal-pasal sebelumnya dari pasal 1, 2 dan seterusnya banyak bicara ya mengenai pentingnya pengajaran, bahwa Timotius harus memastikan ada pengajaran yang benar. Ya. Kemudian ada sikap laki-laki, sikap perempuan di dalam jemaat, itu ada di pasal 2, ya, bahwa laki-laki harus berdoa dengan tangan yang terbuka, ya, perempuan ya, tunduk dan lain sebagainya. Kemudian pasal 3 bicara mengenai syarat penilik, ya, syarat diaken dan sebagainya. Ya. Kemudian pasal 4 dia bicara mengenai sekali lagi mengawasi pengajaran, mengawasi diri. Nah, pasal yang kelima, yang terakhir sampai di sini kita, ini adalah mengenai bagaimana jemaat bersikap atau bagaimana instruksi berkaitan dengan berbagai kelompok dalam jemaat. Ya. Nah, pasal 5 ayat 1 dan 2 itu bicara mengenai sikap terhadap orang yang tua, ya harus anggap aja sebagai bapak. Kepada perempuan yang tua, anggap saja sebagai ibu. Ya, kepada yang lebih muda, anggap sebagai saudara atau adik. Kan? Nah, lalu dari ayat 3 dan seterusnya, itu bicara mengenai janda di sini. Ya, janda-janda, bagaimana ada janda-janda tertentu yang memenuhi syarat, yang sudah cukup tua, yang tidak punya siapa-siapa lagi yang lain, itu pantas untuk disokong oleh jemaat secara penuh. Oke, kemudian kita lihat lagi, lalu ayat 17 dan seterusnya, itu berbicara mengenai penatua atau gembala, ya, bagaimana jemaat bersikap terhadap gembala, dan jemaat katanya memberi hormat kepada gembala, mendukung gembala ya secara finansial juga, tetapi juga memastikan agar gembala, ya kalau gembala salah juga memberikan disiplin kepada gembala. Oke, ini adalah hal-hal yang dari ayat 17 dan seterusnya. Nah, kita sampai sekarang di pasal 6 ayat 1 dan ayatnya yang kedua di sini ya. Nah, ini di isian kita ada di poin 7 sebenarnya terakhir, nasihat terhadap para hamba di sini. Nah, ini bukan yang baru ya. Kalau yang tadi kalian ambil itu bukan yang ini yang masih yang lalu-lalu. Kalau Anda tidak punya ini, Anda dengarkan saja.
Kita baca 1 Timotius pasal 6 ayat 1 dan 2. Semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap Tuhan mereka layak mendapat segala penghormatan, agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Mereka yang mempunyai Tuhan yang percaya, janganlah kurang menghormati dia karena dia saudara seiman, melainkan hendaklah mereka melayani dia dengan lebih baik lagi, karena Tuhan yang menerima pelayanan mereka itu orang percaya dan terkasih. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Oke, jadi sesudah bicara tentang orang yang tua, bicara tentang janda, bicara tentang penatua dan lain sebagainya. Sekarang Paulus bicara mengenai orang-orang yang pada masa itu statusnya adalah hamba, atau mungkin lebih kasarnya lagi budak begitu. Dan ini dari kata doulos di dalam bahasa asli, ya. Doulos, ya. Doulos, ya. Jadi ini mengacu kepada budak, ya. Jadi pada masa Romawi perbudakannya itu cukup berat. Jadi budak itu dianggap sebagai properti, dianggap sebagai milik, ya, dari tuannya. Jadi dia bisa dijual, bisa dibeli, ya. Dan hampir tidak ada boleh dibilang semacam proteksi hukum, ya, terhadap budak pada waktu itu, ya. Bahwa seorang tuan bisa melukai, membunuh budaknya, dan dalam kerajaan Romawi itu tidak terlalu dianggap pusing gitu, ya. Karena budak itu dianggap seperti kayak milik tuannya, kayak properti gitu, ya. Nah, lalu apa yang Paulus ajarkan? Nah, di sini kita melihat, ya, ada orang yang kadang-kadang bertanya, ya, di mana kita melihat ada suatu kerajaan di sini, ya, kerajaan, ya, Romawi. Di mana dalam kerajaan Romawi ini, ya, lalu masuklah ke Kristenan, gitu kan? Kristenan, ya, masuk ke dalam Romawi, ya, dan bagaimana dia mengubah kerajaan Romawi, ya. Mengubah kerajaan Romawi, tetapi bukan mengubah kerajaan Romawi ini dengan cara perang, ya. Kekristenan bukan mengubah Romawi dengan cara pedang, begitu, ya. Jadi bukan orang Kristen disuruh angkat pedang, lalu menyerang Romawi, lalu mengalahkan kaisarnya, lalu membuat suatu negara yang baru, tidak. Ya, kalau begitu caranya, maka kekristenan menjadi suatu gerakan militer atau gerakan politik. Ya, ya, tetapi kekristenan adalah suatu gerakan rohani, dan yang diubah bukan kerajaannya langsung, tapi orangnya. Ya. Ya, namun kita berkata bahwa suatu kerajaan itu kan terdiri dari orang-orang, ya. Jadi kalau cukup banyak orangnya berubah, maka pasti kerajaannya itu juga akan berubah, gitu, ya. Nah, ini yang Tuhan inginkan, ya. Jadi kekristenan bukanlah gerakan politik, ya. Tetapi apakah kekristenan bisa punya dampak politik? Bisa, ya. Kalau misalnya cukup banyak orang menjadi Kristen, tentu politiknya akan berbeda dengan orang yang non-Kristen, ya. Kekristenan juga bukan gerakan sosial, ya, tapi apakah kekristenan punya dampak sosial? Ya sudah pasti, ya. Karena ketika orang-orang menjadi Kristen, ya, maka secara sosial mereka berubah juga, ya. Dan kalau cukup banyak orang menjadi Kristen dalam suatu komunitas, dalam suatu negara dan sebagainya, maka negara itu bisa berubah, gitu. Ya, jadi kita melihat yang dipertanyakan seringkali adalah masalah perbudakan ini, doulos, ya, karena di dalam Romawi kan ada doulos di sini, ada perbudakan, ya. Lalu bagaimana waktu itu kekristenan menghadapi masalah perbudakan? Ada kritik-kritik Alkitab yang berkata, kenapa, ya, Kristen pada waktu itu tidak langsung menghilangkan sistem perbudakan ini. Menghilangkan sistem perbudakan. Kenapa Kristen tidak langsung bilang, oh, budak semua harus dilepaskan, harus di-free-kan, dibebaskan. Ya, dalam Alkitab tidak ada ngomong seperti itu. Ya, tetapi kita melihat bahwa, ya, memang karena kalau misalnya itu yang dikhotbahkan, ya, maka orang akan melihat kekristenan sebagai suatu bukan gerakan rohani lagi, tetapi suatu gerakan duniawi yang mungkin bagus tujuannya,
ya, tetapi itu suatu gerakan sosial. Ya. Nah, coba kita balik lagi ke teks yang tadi kita baca. Oke, dan kita lihat dalam isian kita, bagi yang punya isian, ya, dari yang minggu-minggu lalu, nomor 7 ya, nasihat terhadap para hamba di sini. Salah satu masalah yang timbul di gereja-gereja pertama adalah perbudakan. Ya, adalah perbudakan. Dan masalah ini muncul karena akhirnya ada tuan-tuan yang menjadi Kristen dan ada hamba-hamba yang menjadi Kristen. Ya. Ya, lalu bagaimana mereka saling berhubungan dan saling bersikap di sini? Bagaimana hal ini mempengaruhi jemaat, gitu ya? Dan kita lihat Paulus tidak mengkhotbahkan revolusi. Ya, Paulus tidak mengkhotbahkan bahwa kita harus menjungkir balikan sistem politik saat itu, ya, menjungkir balikan sistem sosial ekonomi pada waktu itu. Paulus tidak mengkhotbahkan demikian, ya. Melainkan Paulus mengkhotbahkan prinsip-prinsip Kristiani. Ya, Paulus mengkhotbahkan prinsip-prinsip Kristiani. Ya. Dan ternyata ini jauh lebih efektif untuk membuat suatu perubahan jangka panjang. Ya. Karena prinsip-prinsip Kristiani ini yang akhirnya menghilangkan sistem perbudakan ini. Ya. Dan sebenarnya perbudakan itu sudah ada dari dulu sekali. Ya. Boleh dibilang sejak manusia jatuh dalam dosa dan lain sebagainya, ya mungkin sudah ada manusia yang ya, lebih hebat dari yang lain, lebih berkuasa dari yang lain dan lain sebagainya. Ya. Bahkan di zaman Abraham, bahkan sebelum itu sudah ada yang jadi hamba, jadi tuan dan lain sebagainya. Ya. Nah, kalau di dalam perjanjian lama kita melihat ya Tuhan ada mengatur masalah perhambaan atau perbudakan. Ya. Israel diatur di sini ya. Nah, ini ada orang yang sangat-sangat menyerang Alkitab juga. Yang mereka berkata bahwa kenapa dalam perjanjian lama ada perhambaan, ada perbudakan. Ya, namun kita harus pahami bahwa justru Tuhan mengatur di situ. Karena artinya dunia pada waktu itu semuanya ada perbudakan, semuanya ada perhambaan, gitu ya. Tuhan justru mengatur agar perhambaan yang di Israel ini ya tidak seperti di bangsa-bangsa lain. Ya, contohnya, seorang hamba atau budak Israel pada waktu itu digaransi hak-haknya oleh Tuhan. Jadi kalau misalnya tuannya memukul dia sampai luka, sampai cacat atau sampai apa begitu, dia harus bebas. Nah, kalau budak itu sampai mati, ya, maka nyawa ganti nyawa. Nah, kemudian seorang budak Israel itu hanya boleh di-keep selama 6 tahun. Ya. Dan pada tahun ke-7 dia harus bebas. Gitu, ya. Ya, jadi kenapa ada sistem perbudakan? Ya, karena ya, sebenarnya itu menggantikan kalau kita sekarang ini sistem penjara sebenarnya. Ya. Kalau misalnya hari ini kita ada kriminal, ya, maka kriminal itu dipenjara, misalnya rampok atau curi barang atau penipuan atau korupsi atau apalah, pembunuhan dan lain sebagainya. Kalau kita hari ini dipenjara, nah, pada waktu itu belum ada penjara. Ya. Jadi orangnya mau diapain, gitu kan? Kalau misalnya rampok orang, ketangkep, gitu kan, harus bayar berapa kali lipat. Ya. Balikin semua yang dia rampok, harus kompensasi lagi. Dia nggak punya uang. Apa yang dilakukan? Kalau zaman sekarang, ya sudah, orang yang dirampok itu ya rugi gitu. Ya, orang yang ini ya dimasukin penjara. Ya, di penjara bisa berapa lama? Bisa lama, bisa bertahun-tahun, bisa belasan tahun. Ya. Nah, kalau sistem zaman dulu, ya daripada dia di penjara, memang nggak ada penjara pada waktu itu. Ya. Nggak ada penjara pada waktu itu. Jadi sistemnya adalah ya orangnya dijual sebagai budak. Ya. Dijual sebagai budak, lalu dia harus kerja. Nah, ini sebenarnya dari sisi tertentu lebih efektif malah. Karena kalau seseorang itu di penjara, dia itu tidak produktif dan dia itu menghabiskan uang sebenarnya. Dia menghabiskan uang negara. Ya, orang yang dalam penjara itu kan dibiayain oleh negara. Nah, sedangkan pada waktu itu kalau kamu tidak bisa bayar, ya sudah kamu dijual, dijadikan budak, kamu harus produktif. Kamu bekerja di situ. Ya.
Dan itu pun, ya sekali lagi kalau misalnya dia adalah seorang Israel, dia hanya bisa diperbudak maksimum 6 tahun. Habis itu tahun ke-7 dia akan bebas. Nah, demikian sudah dengan sistem demikian pun sebenarnya Tuhan memberikan insentif kepada tuan-tuan untuk memperlakukan budak mereka dengan baik sekali. Karena Tuhan berkata, kalau misalnya seorang hamba sudah bekerja 6 tahun, lalu tahun ke-7 dia mestinya keluar, tapi katanya, kalau misalnya hamba ini begitu senang dengan tuannya, begitu demen dengan tuannya, lalu dia tidak mau keluar, maka katanya hamba itu punya opsi dia mau menjadi hamba terus. Dan caranya adalah dia pergi ke tiang pintu tuannya, lalu katanya telinganya dia tindik di situ di tiang rumah tuannya, gitu, ya. Maka dia menyatakan bahwa saya mau terus mengabdi di rumah ini. Nah, kadang-kadang kita berpikir, kenapa seorang budak ada yang mau seperti itu, gitu kan? Kenapa ada manusia yang mau jadi hamba terus seumur hidup, gitu istilahnya. Gitu ya. Bukankah mestinya semua orang mau ini dong, mau bebas ya? Kenapa bisa ada opsi seperti ini kok kayak ada yang mau ngambil gitu? Ya. Kenapa bisa demikian? Nah, sebenarnya kalau kita pahami, kalau misalnya tuannya itu memang benar-benar orang yang baik sekali, kenapa tidak? Gitu. Anda ambil contoh misalnya Abraham. Ya. Abraham dia punya banyak hamba pada waktu itu. Waktu Abraham belum punya anak, Abraham pernah bilang apa? Ya. Sama Tuhan. Ya. Waktu Tuhan bilang sama Abraham, Abraham, aku akan memberkati kamu dengan luar biasa. Terus Abraham bilang apa? Tuhan, engkau tidak kasih aku anak. Jadi kalau aku mati, katanya, semua yang aku miliki akan aku wariskan kepada siapa katanya? Hamba dia yang paling tua katanya. Ya. Yaitu Eliezer pada waktu itu namanya. Gitu ya. Nah, Anda bisa membayangkan, jadi tidak semua tuan waktu itu adalah tuan yang bengis, yang memperlakukan hambanya dengan tidak benar. Pada waktu itu banyak juga tuan-tuan yang baik, ya. Contohnya mungkin Abraham, di mana hambanya itu sudah dianggap keluarga juga sama dia, gitu ya. Sehingga kalau misalnya dia mati, ya ini apa, semua hartanya akan dia kasih ke hambanya sebelum dia punya anak pada waktu itu. Ya. Nah, Anda bisa membayangkan kalau misalnya seseorang bekerja dengan seorang tuan yang baik, ya artinya begini, kalau dia tidak bekerja sama tuan ini, dia keluar, ya dia juga harus berjuang juga. Emangnya begitu keluar dari perbudakan langsung dapat makan gratis kan? Enggak, gitu. Begitu dia keluar dari rumah tuannya kan dia harus berjuang juga, dia harus setengah mati juga, mungkin malah dia nggak punya modal, dia nggak punya apa-apa, dan dia harus berjuang juga. Sedangkan di dalam sistem tuannya ini mungkin dia sudah enak, dia mungkin sudah, dan tuannya baik dan menganggap dia seperti anggota keluarga juga. Ya, sehingga tidak heran ada semacam inilah provisi yang Tuhan taruh, kalau misalnya seorang hamba mau terus mengabdi kepada tuannya, dia bisa melakukan itu. Begitu ya. Dan ini memberikan insentif sebenarnya kepada para tuan-tuan untuk memperlakukan hambanya dengan sebaik-baiknya. Dan sebenarnya sistem dunia sekarang, kadang-kadang ada orang yang berpikir, apakah ayat-ayat ini relevan dengan kita karena hari ini kita tidak ada budak lagi. Memang hari ini kita tidak ada budak lagi. Tetapi hari ini tetap ada orang bekerja untuk orang lain, itu tetap ada, walaupun statusnya bukan budak memang. Statusnya pekerja, karyawan, pegawai, segala macam kan banyak semua itu. Ya. Dan ayat-ayat ini tetap relevan dalam kondisi seperti itu, gitu. Ya. Kalau kita anggap saja perbudakan di Israel itu kayak orang dikontrak tidak bisa keluar 6 tahun, gitu. Nah, sekarang ini kan banyak juga orang yang dikontrak, gitu kan, dikontrak sekian tahun, ya. Dan Anda juga nggak bisa lari dari kontrak itu, gitu. Ya. Jadi kita bilang walaupun situasinya tidak sama persis, ya, tetapi ayat-ayat yang berbicara mengenai hubungan tuan dengan hamba dan lain sebagainya, ini tetap relevan untuk kita pada hari ini. Ya, tunggu bentar ya Pak ya, kita habisin ini nanti saya buka tanya jawab. Nah, coba kita lihat lagi di sini. Tetapi ya, memang ini kan sistem Tuhan di PL, tapi sistem Romawi jelas jauh lebih buruk dari sistem Tuhan yang di Perjanjian Lama. Tadi kita bilang kalau budak Ibrani itu ada dijamin hak-haknya dan lain sebagainya. Kalau di Romawi
Enggak sama sekali, memang budak itu dianggap kayak barang milik ya, kayak binatang begitu. Ya, dan itu memang suatu hal yang buruk ya, budak memiliki hak yang sangat sedikit di dalam kerajaan Romawi pada waktu itu. Tetapi itu pun Paulus tidak langsung bilang, ayo kita revolusi, ayo kita memberontak. Paulus tidak bilang seperti itu. Ya, dia menghilangkan sistem ini dengan cara mengajarkan prinsip-prinsip Kristen. Salah satu surat yang paling berpengaruh dalam hal ini adalah surat Filemon. Nah, kebetulan Filemon kita tidak bahas di ini ya, di surat-surat ya. Ya, tetapi coba kita buka sedikit Filemon. Ya, Filemon. Oke. Yang kita lihat di sini Filemon cuma ada satu pasal, dan di dalam surat Filemon Paulus di sini berbicara bahwa Filemon ini seorang tuan yang lumayan kaya rupanya, dan dia punya hamba, salah satu hambanya namanya Onesimus ya. Lalu Onesimus kabur dari Filemon waktu itu, dan sepertinya dalam waktu dia kabur itu dia merugikan Filemon. Mungkin dia ada curi barang, ini kita nggak tahu ya, mungkin dia ada curi barang, mungkin dia ada pokoknya merusak properti atau lain sebagainya. Tapi belakangan Onesimus jadi percaya Tuhan. Gitu. Onesimus lari ke Roma, dia ketemu Paulus injilin, dia percaya Tuhan. Ya. Dan Paulus bilang, oke, kamu harus balik ke Filemon. Kamu harus minta maaf, kamu harus balik. Tetapi dia menulis surat Filemon untuk memastikan bahwa Filemon juga memahami Onesimus ini sekarang sudah orang percaya. Gitu, ya. Dan perhatikan di sini, kita nggak usah baca seluruh pasal. Ya. Perhatikan ayat 17. Ya, Filemon 1 ayat 17. Apa yang Paulus katakan di sini kan? Jadi, kalau engkau menganggap aku sebagai rekan, terimalah dia di sini Onesimus ya, seperti aku sendiri. Wow, luar biasa. Jadi, Paulus bilang sama Filemon kan sangat hormat sama Paulus. Paulus ini rasul gitu. Paulus ini guru dia. Ya, mungkin orang yang beritakan Injil, mungkin orang yang selamatkan Filemon. Tapi jelas Filemon sangat hormat kepada Paulus. Tapi Paulus bilang, ini aku kirim Onesimus, terima dia seperti aku sendiri. Karena dia adalah saudara seiman. Terimalah dia seperti aku sendiri. Ayat 18, kalau dia sudah merugikan engkau atau berutang apapun padamu, tanggungkanlah semuanya itu padaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri, aku akan melunasinya. Sebaiknya jangan kukatakan bahwa engkau juga berutang kepadaku, yaitu dirimu sendiri. Oke, jadi di sini Paulus memberikan prinsip ya kepada Filemon bagaimana dia harus bersikap kepada Onesimus yang sudah pernah merugikan dia tapi sekarang sudah menjadi orang percaya juga. Ya. Nah, kalau misalnya semua orang Kristen mengikuti perintah Paulus kepada Filemon di sini, maka ya, mereka akan memperlakukan hamba-hamba mereka dengan sangat baik. Ya. Karena diperlakukan seperti saudara seiman. Begitu. Dan dengan demikian akan mengubah ya, sistem sosial yang ada. Ya. Dengan sendirinya akan diubah sistem sosialnya. Tidak perlu revolusi, tidak perlu apa. Secara sosial akan berubah semuanya. Dan itu terbukti. Gitu ya. Oke. Jadi masih dalam isian kita, Paulus di beberapa surat menulis tentang tanggung jawab pribadi bagi orang Kristen dalam kondisi apapun dia diselamatkan. Nah, ini satu prinsip lagi yang Paulus katakan. Coba kita buka di 1 Korintus. 1 Korintus pasalnya yang ya ke-7. Ya. 1 Korintus pasal 7 yang kita bisa lihat dari ayat 19 dan seterusnya. Saya bacakan ya, 1 Korintus 7 ayat 19. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah menaati hukum-hukum Allah. Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil. Apakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa katanya. Jadi kalau misalnya seseorang waktu dia diselamatkan, dia statusnya budak pada waktu itu, Paulus bilang, nggak usah khawatir. Nggak masalah. Begitu. Nggak masalah. Ya. Engkau tetap berharga di dalam Tuhan. Istilahnya ya. Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Paulus bukan berkata bahwa ya udah
kamu tetap aja budak seumur hidup. Ya, maksudnya kalau ada kesempatan bebas ya bagus, pergunakan. Tapi kalau tidak ada kesempatan itu nggak usah khawatir gitu. Ya, karena kamu tetap berharga di mata Tuhan. Oke, makanya ayat 22 dikatakan, sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan, jadi kalau kamu statusnya budak, tapi kamu diselamatkan, sebenarnya kamu merdeka. Merdeka di dalam Tuhan dikatakan, adalah orang merdeka milik Tuhan. Demikian pula orang merdeka yang dipanggilnya adalah hamba Kristus. Ya, karena semua orang harus menghamba kepada Kristus. Ya, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah menjadi hamba manusia. Jadi memang kalau ada kesempatan, ya kita bisa jadi orang bebas, ya itu bagus katanya di sini ya. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil, katanya di sini. Jadi adalah prinsip yang Paulus ajarkan bahwa kita tahu bahwa menjadi orang merdeka dengan menjadi budak, ya tentu kalau ada kesempatan jadi orang merdeka, oh ya bagus, Paulus bilang, ambil aja, lakukan itu, gitu kan. Tapi jangan itu menjadi suatu penghalang bagi kita untuk melayani Tuhan saat ini, untuk hidup bagi Tuhan saat ini, gitu loh. Jangan ada orang pada waktu itu yang berpikir begini, status saya sekarang budak, tunggu saya jadi merdeka, baru saya akan melayani Tuhan, baru saya akan ikut Tuhan, baru saya akan hidup bagi Tuhan. Salah, Paulus bilang. Ya. Dalam kondisi apapun kamu diselamatkan, pada saat itu juga kamu sudah bisa hidup bagi Tuhan, berbuat bagi Tuhan. Ya. Termasuk dalam konteks pasal 7 adalah entah kamu dipanggil Tuhan sebelum menikah ataupun sesudah menikah. Gitu. Ada orang-orang yang berpikir, saya masih single, nantilah tunggu saya menikah baru saya bisa melayani Tuhan, baru saya bisa full force. Enggak juga, Paulus bilang, dalam kondisi di mana kamu ditemukan, layanilah Tuhan pada saat itu. Ya, kamu belum menikah, layani Tuhan. Kamu sudah menikah, layani Tuhan. Kamu tidak bersunat, layani Tuhan. Kamu bersunat, layani Tuhan. Kamu hamba, layani Tuhan. Kamu orang merdeka, layani Tuhan. Begitu. Semua status manusia ini tidak sepenting status kita sebagai anak Tuhan. Ya. Jadi itu yang mau diajarkan oleh Paulus. Ya, dan ini menggoncang dunia pada waktu itu. Sehingga kita lihat, ya, A di sini. Balik ya, coba kita balik lagi ke 1 Timotius 6 ayat 1 dan 2 tadi. 1 Timotius 6 ayat 1 dan 2. Para hamba diperintahkan untuk tetap melayani ya, tuan-tuan mereka dengan segala penghormatan. Ya, para hamba bilang, kalau kamu memang punya tugas, ya kalau kamu statusnya memang hamba, kamu memang punya tugas melayani, layanilah dengan sebaik-baiknya. Ya. Dan hal ini adalah agar nama dan pengajaran Tuhan tidak dipersalahkan. Ya. Sehingga jangan sampai ada orang berkata, ketika dia menjadi Kristen, dia sekarang memberontak. Kalau setelah dia kenal Tuhan, dia jadi malas-malesan. Gitu ya. Setelah dia jadi Kristen, dia malah jadi kacau. Begitu. Akhirnya pengajaran Tuhan akan dihujat, Paulus bilang. B. Para hamba yang memiliki tuan Kristen, ya, tidak boleh justru menganggap mereka rendah. Ya. Jadi kadang-kadang Paulus mengantisipasi, mungkin ada seorang Kristen, seorang hamba Kristen yang pikir, kan tuan saya Kristen juga, mestinya dia pengertian dong sama saya, gitu ya. Mestinya dia ringankan saya, begitu ya. Mestinya dia kasih saya dispensasi khusus karena saya juga Kristen dan lain sebagainya. Ya. Nah ini suatu pengajaran yang harus kita pahami, karena kadang-kadang begini, kadang-kadang ada orang yang mau mengambil kesempatan dengan status Kristen ini. Ya, status Kristen adalah status yang indah, tapi kalau kita ambil kesempatan di situ, ini bisa menjadi salah. Misalnya gini, misalnya hari inilah ada seorang karyawan Kristen, kita nggak usah ngomong budak, hari ini nggak ada budak. Misalnya ada karyawan Kristen dengan bos Kristen, gitu kan? Nah ini dua-duanya bisa saling ambil keuntungan yang tidak benar gitu. Ya. Nah, misalnya seorang karyawan Kristen diambil keuntungan, bos saya kan Kristen, apalagi misalnya dia jangan-jangan satu gereja lagi misalnya, contohnya lah begitu. Bos saya Kristen tuh satu gereja lagi, gitu kan? Jadi mestinya bos saya kasih saya keringanan misalnya, ya dibandingkan karyawan yang lain, ya. Atau mestinya bos saya kasih saya pokoknya apa yang lebih lah dibandingkan karyawan yang lain. Sebenarnya kita nggak perlu berpikir begitu juga, begitu. Ya. Yang penting kita yang fair aja lah begitu, yang fair, gitu kan. Nah, demikian juga
bos yang Kristen, apalagi ya, oh ini kan karyawan saya Kristen, jadi Tuhan bakal berkati dia, saya kurangin gajinya begitu ya, nggak boleh begitu juga, gitu kan? Jadi kita kasih yang fair aja begitu ya. Artinya tentu ada kasih persaudaraan di situ ya, tetapi kita memperlakukan satu dengan yang lain secara fair gitu ya. Karena ada juga orang gini, misalnya contohnya ya, saya sering dengar juga ada orang pengen beli rumah atau pengen beli mobil gitu kan, ketemu ternyata yang jual orang Kristen juga, lalu dia pakai kartu Kristen gitu kan, oh kita kan sama-sama Kristen jadi diskonin saya lah katanya gitu kan. Pemikirannya adalah loh oke, tapi kenapa karena sama-sama Kristen lalu kenapa jadi begitu gitu kan? Ya mestinya yang fair aja lah istilahnya. Ya, kalau mau diskon ya diskon nggak masalah sih, tapi yang fair aja lah begitu kan, nggak usah gara-gara Kristen ya kamu harus kasih saya diskon dong begitu ya. Ya nggak perlu seperti itu begitu ya. Jadi di sini Paulus bilang kalau seorang hamba punya tuan yang Kristen, jangan karena dia Kristen lalu dia kan pasti dia pasti inilah tenggang rasa lah sama saya dan lain sebagainya. Lalu akhirnya apa yang dilakukan jadi kurang begitu. Malah Paulus bilang sebaliknya harus melayani mereka dengan lebih baik lagi. Ya, sebaliknya harus melayani mereka dengan lebih baik lagi. Hal ini karena mereka bukan hanya tuan di dunia, tetapi adalah saudara yang terkasih dalam iman. Ya. Jadi sekali lagi kita berurusan dengan orang, ya bukan hanya berpikir saya bisa dapat keuntungan apa dari orang, tapi bagaimana saya bisa menjadi berkat bagi orang, baik itu sebagai tuan, baik itu sebagai hamba. Kita berpikir kalau apalagi dengan saudara seiman, ya bagaimana saya bisa menjadi berkat bagi dia, bukan bagaimana saya bisa mengambil keuntungan dari dia, gitu ya. Oke, jadi nah sedikit saya katakan sebelum saya buka tanya jawab bahwa akhirnya apa yang dilakukan oleh kekristenan di sini ini yang efektif, dan kerajaan Romawi belakangan memang runtuh ya. Lalu perbudakan terus ada sampai di abad-abad modern ya. Nah, banyak orang tidak tahu ya, negara pertama yang membuat undang-undang anti perbudakan ya, negara pertama yang membuat undang-undang anti perbudakan adalah Inggris ya. Dan itu diperjuangkan oleh seorang hamba Tuhan Kristen, ya, seorang gembala Kristen, namanya adalah Wilberforce. Ya. Nah, kalau Anda tertarik, nanti Anda boleh cari YouTube-nya, sejarahnya, bahkan ada film yang dibuat tentang dia. Tapi herannya tidak banyak digaung-gaungkan karena ketika dia melawan perbudakan, dia benar-benar menggunakan iman dia dan dia berargumen dari Alkitab. Dan kita tahu bahwa dunia tidak suka mempromosikan kekristenan, sehingga nama Wilberforce ini tidak begitu banyak dikenal orang. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga jarang mendengar ini. Mungkin banyak yang baru pernah dengar ya. Tapi nanti boleh cek ya, ada filmnya bahkan. Ya. Kalau nggak salah nama filmnya Amazing Grace atau apa begitu. Ya, saya lupa. Tapi ada filmnya tentang Wilberforce di sini. Dia adalah pelopor ya, anti perbudakan di Inggris pada waktu itu. Dan dialah yang akhirnya mempush sampai akhirnya parlemen Inggris mengesahkan undang-undang anti perbudakan. Ini adalah sebelum perang saudara di Amerika. Ya, karena akhirnya di Amerika sendiri akhirnya perang saudara masalah perbudakan ini ya, selatan lawan utara pada waktu itu, ya, di mana selatan mau mempertahankan perbudakan dan utara tidak mau, dan itu dipimpin oleh presiden yang salah satu presiden Amerika paling terkenal, yaitu Abraham Lincoln. Nah, maksud saya adalah Anda tahu bahwa Amerika juga sudah coba untuk mengubah banyak negara. Amerika pernah serang Irak, ya, pernah serang Afghanistan, segala macam, ya. Dan waktu itu pengen mengubah mereka. Tapi memang terbukti nggak bisa diubah dengan kekuatan fisik, gitu, ya. Amerika serang Irak, tanggung, menang gitu kan, bikin pemerintahan baru. Tapi apakah orang-orangnya berubah? Kan nggak juga. Begitu Amerika kabur gimana? Ya balik lagi seperti itu. Gitu, ya. Amerika masuk ke Afghanistan, nah,
ini apa menang lawan Taliban segala macam. Setelah berapa puluh tahun capek juga Amerika di sana, keluar gitu kan, balik lagi gitu. Ya sama juga karena orangnya tidak berubah. Ya. Orangnya tidak berubah. Jadi kalau kita mencoba mengubah dengan cara pedang, dengan cara revolusi segala macam, itu cuma sebentar doang, gitu ya. Yang penting orangnya berubah atau enggak. Gitu. Nah makanya saya sebenarnya ya, kalau kita bicara mengenai Indonesia contohnya ya, oke Indonesia nih ya, wah kita sudah mengalami banyak nih ya. Saya masih ingat tahun 98 karena itu waktu tahun 98 saya tamat SMA gitu kan. Lalu huru hara, saya masuk UI lagi. Tahun 98 saya masuk UI di Salemba sana, jaket kuning ya. Terus saya diajak demo, jadi saya pernah demo saudara ya. Pakai jaket kuning UI gitu kan, diajak tuh di Jalan Salemba segala macam demo. Waktu itu lagi euforia reformasi katanya kan. Wah, reformasi kita ini demo-demo. Sekarang udah berapa tahun sejak 98 orang semakin pesimis. Indonesia ini mau dibawa kemana lah segala macamnya. Banyak yang pesimis segala macamnya. Presiden demi presiden sudah silih berganti ya. Udah ini segala macam sudah Hokage bukan Hokage, presiden ke 8 begitu kan atau apa begitu ya. Jadi ya kalau tidak ada perubahan pada orang-orangnya, ya, karena kenapa? Indonesia salah satu masalahnya apa? Korupsi, benar nggak? Ya. Di mana-mana korupsi. Ya kemarin katanya Pulau Sumatera itu hampir padam itu tuh, blackout semua, gitu ya. Kenapa? Ya nggak tahu. Mungkin jaringannya kah dicuri-curi orang, PLN-nya kah entah apa segala macam, gitu kan? Nah lalu rakyat bilang, wah kami benci korupsi, kami benci korupsi. Tapi ternyata apa? Oh rakyat sendiri korupsi kok, gitu. Ya. Ya, rakyat kecil juga korupsi, cuman mereka itu marah karena mereka nggak dapat yang gedenya gitu. Ya. Nah, jadi gimana mau memberantas korupsi kalau mental masyarakat adalah mental korupsi? Gitu. Ya. Nggak bisa. Ya. Kecuali ada perubahan mendasar, gitu ya. Perubahan mendasar pada orangnya. Ya. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan Injil, ya, seperti yang Paulus lakukan kepada kerajaan Romawi. Memang nggak segera, butuh ratusan tahun ya ini berubah. Ya, tapi memang intinya di situ, gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Gitu. Satu pertanyaan, Pak Budi. Yuk. Tolong dinyalain mic-nya itu. Nah, oke. Enggak, tadi Bapak bicara soal perbudakan di perjanjian lama ya. Yuk. Perjanjian lama kan teokrasi ya. Yuk. Nah, tadi ketika seorang budak itu dia salah, kemudian itu tuannya dan merasa senang dengan yang ingin ditindik. Pertanyaannya, kalau seandainya budak itu baru setahun 2 tahun terus dia nggak suka lagi sama tuannya, kemudian dia pergi, itu hukumnya apa? Yang kedua, kalau misalnya dia seolah menggantikan hukum penjara gitu kan, kemudian dia jadi budak nih, boleh nggak diperjualbelikan? Kalau tuannya nggak suka begitu, kan itu ya. lebih parah dari penjara modern. Ya, iya. Jawabannya boleh ya. Saya jawab yang nomor 2 dulu ya. Pada waktu itu seorang budak memang bisa dioper. Ya. Tapi kalau dibilang lebih parah, belum tentu juga. Artinya begini, ya bisa parah, bisa enggak, tergantung implementasinya, gitu kan? Artinya kalau ibaratnya hari ini, ya istilahnya kayak di kontraknya kontrak orang itu dipindahkan ke pihak lain. Gitu. Jadi kalau misalnya perbudakan itu memang maksimum kan 6 tahun pada waktu itu kan. Lalu tahun ke-7 mereka mestinya bebas di situ. Ya. Lalu misalnya di dalam 6 tahun itu tuannya yang kesusahan uang dan lain sebagainya. Jadi nggak sanggup lagi untuk punya hamba sekian banyak itu. Lalu dia mau over kontrak lah istilahnya, gitu kan. Ya, dia mau jual ya budaknya ke tuan lain yang mungkin lebih mampu dan sebagainya. Itu bisa dilakukan pada waktu itu. Ya. Jadi apakah itu buruk atau tidak buruk?
ya tergantung implementasinya, begitu ya. Kayak misalnya hari ini orang ya kayak kontraknya dipindah gitu. Kamu tadi kerja perusahaan ini, perusahaannya bangkrut, ya udah. Atau perusahaannya dicaplok oleh perusahaan lain, gitu kan? Di merger, diakuisisi ya. Akhirnya dia kerja sama bos baru ya. Bisa lebih bagus, bisa kurang bagus, dan sebagainya. Itu normal-normal aja, biasa seperti itu ya. Tapi sistemnya memang pada waktu itu seperti itu ya. Kemudian kalau pertanyaan pertama tadi, kalau seseorang sudah mau kerja terus, ya habis itu dia kabur, ya memang itu bisa dipersalahkan juga, begitu ya, karena dia sudah komit di situ, ya, dia sudah komit. Maksudnya apa hukumannya buat dia seperti itu? Dan kalau seandainya dibandingkan dengan sekarang, kalau orang itu Pak, dia keluar dari satu kontrak kepada majikan lain, itu kan atas dasar kesukaan dia. Iya, kalau benar. ini kan dijual belikan. Benar. Kalau seandainya dia jatuh pada tuannya kejam Pak, kasihan tuh, hanya persoalan curi kambing doang, jadi budak 6 tahun. Iya. Enggak, 6 tahun itu maksimum. Maksimum 6 tahun. Nah, maksimum 6 tahun. Ada yang tidak. Dan waktu itu ada sistem goel. Nah, ini makanya ada sistem goel. Ini biar ini juga ya. Ada sistem goel. Goel itu artinya penebus. Ya. Penebus. Jadi penebus ini di dalam Alkitab ini ada 3 fungsi. Ya. Penebus finansial, penebus keturunan, dan penebus keadilan. Nah, ini 3-tiganya goel. Ya. Coba saya ini dulu. Ini mungkin terakhir ya, karena waktu kita mau habis. Nah, jadi begini. Penebus keturunan, ini contohnya Ruth dengan Boas. Seseorang mati, dia punya istri, nggak punya anak. Nah, bisa ada datang seorang penebus, saudara dia, bilang kasihan orang ini mati nggak punya keturunan. Nah, jadi berdasarkan hukum, dia bisa menikahi ipar dia itu, jadi jandanya. Ya. Nah, itu contohnya Boas menikahi Ruth, karena dia masih saudara dengan Elimelek atau dengan Mahlon lah, gitu ya, suami pertamanya Ruth. Nah, akhirnya dia membangkitkan keturunan untuk yang sudah meninggal, namanya penebus keturunan. Goel, penebus yang sama, bisa penebus finansial. Jadi ketika seseorang jatuh miskin, atau dia tadi itu dia berbuat salah, dia harus bayar, dia nggak bisa, terus sebagai dia jual tanah atau jual diri, bisa ada seorang saudaranya yang menebus dia, gitu ya. Menebus dia, kalau misalnya dia udah sempat jual diri atau jual tanah, saudaranya bisa datang dan berkata, saya penebusnya, yaudah saya beli balik dia, saya belikan ini kebebasan dia, intinya, gitu ya. Jadi itu penebus finansial. Dan ada penebus keadilan, goel ini. Jadi kalau seseorang dibunuh, mati gitu kan. Nah, waktu zaman itu kan belum ada jaksa umum, penuntut umum segala macam. Nah, penuntutnya adalah siapa? Harus ada penebus yang nuntut. Gitu. Jadi keluarga terdekat dia yang akan jadi penebus tuntut, ya, tuntut. Ini orang ini yang membunuh saudara saya, dia harus dihukum mati misalnya atau apa begitu ya. Jadi ini adalah penggunaan goel di dalam Alkitab ya. Jadi pada masa itu seseorang bisa jatuh miskin, bisa kesusahan segala macam, tetapi bisa ditebus. Dan kalau misalnya ada orang yang ya katakanlah misalnya dia sudah komit seumur hidup ya, menjadi budak begitu kan, dia tetap bisa bebas lagi pada tahun Yobel, gitu ya. Nah, dia bisa bebas lagi tahun Yobel. Jadi tahun Yobel itu adalah setiap 50 tahun intinya, sabatnya sabat, gitu kan. Jadi ada istilah tahun Yobel, 7 kali 7 tahun, akhirnya tahun ke-50-nya disebut tahun Yobel, makanya hari ini sering disebut Yobelium dan lain sebagainya. Dan di sini semua harus dibebaskan, gitu ya. Jadi ini adalah cara-cara yang Tuhan atur pada waktu itu, begitu. Oke, baik ya, Pak Budi, baik sekali. Kita waktu sudah habis, oke. Jadi kita akan bergabung dengan jemaat pada saat ini, ya. Oke, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu pada kami. Engkau yang telah memberikan kepada kami firman-Mu, kiranya kami semakin memahaminya dengan lebih baik dan lebih baik lagi. Kiranya tolong Tuhan, juga untuk kebaktian bersama dengan jemaat selanjutnya, kami serahkan dalam tangan-Mu, agar
Nah, saudara-saudari kami yang dalam perjalanan bisa sampai dengan selamat. Kami berdoa nama Yesus Kristus. Amin. Oke.